Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda 31 Mei 2024 yang juga merupakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Injil akan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai ayat 56. Di sini kita melihat betapa luar biasanya teladan Bunda Maria yang saat itu juga dalam keadaan sedang mengandung dan mengunjungi Elizabeth saudarinya. Padahal jarak dari Nazaret ke pegunungan Yudea itu jarak yang cukup jauh. Beda provinsi. Bunda Maria berangkat dari Nazaret di provinsi Galilea di utara di dekat Danau Galilea. Sementara Santa Elizabeth itu di provinsi yang lain, di provinsi Yudea di sebelah selatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam Injil pada hari ini kita mendengar antara lain cikal bakal dari doa Salam Maria. Dikatakan, ketika Elizabeth mendengar Salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah salah satu bagian dari Alkitab yang nanti menjadi bagian dari doa Salam Maria. Terpujilah buah tubuhmu Yesus. Nah, di dalam teks aslinya sebenarnya adalah buah rahimmu. Jadi, yang dipuji berbahagia oleh Santa Elizabeth adalah organ tubuh yang merupakan ciri khas dari seorang wanita, yaitu rahim. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada abad-abad terakhir ini kita bersedih hati. Kenapa? Karena seringkali ternyata peperangan yang memakan banyak korban itu terjadi bukan di Israel, bukan di Palestina, bukan juga di Ukraina atau di medan-medan perang yang lain. Tetapi peperangan yang besar itu terjadi setiap hari di rahim setiap wanita. Terutama rahim seorang wanita yang sedang mengandung. Ada pertaruhan antara hidup dan mati ketika ternyata ada kehendak-kehendak untuk melakukan pengguguran janin atau aborsi. Nah, surga itu sangat peduli pada hal-hal semacam ini. Kalau kita melihat penampakan-penampakan Bunda Maria, itu semakin sering pada abad-abad modern di mana terjadi dua perang dunia dan juga semakin sering terjadi aborsi yang dilakukan juga sedihnya oleh sebagian umat Kristen. Maka doa Salam Maria yang kita doakan setiap hari dan juga teks Alkitab pada hari ini menyadarkan kita tentang arti penting menjaga kehidupan di dalam rahim. Bunda Maria yang sedang mengandung di rahimnya mengunjungi Santa Elizabeth yang juga sedang mengandung di rahimnya. Dua wanita ini berusaha saling menopang, saling menghibur, saling menjaga kehidupan yang dipercayakan kepada mereka. Jadi Bunda Maria adalah sosok bunda yang cinta akan kehidupan sejak dari dalam kandungan. Oleh karena itu, kita keluarga-keluarga Kristiani lebih lagi diundang untuk mencintai kehidupan sejak terjadinya, yaitu sejak terjadinya pembuahan. Itulah yang diajarkan dengan sangat setia oleh Gereja Katolik, bahwa kehidupan manusia itu berawal dari pembuahan dan harus dilindungi sampai akhir hayat yang natural, dalam arti sampai kematian yang natural.
Saudara-saudari yang terkasih, kalau terjadi kehamilan yang katakanlah tidak direncanakan, tidak diinginkan, tentu mengakhiri kehidupan si janin itu bukanlah sebuah pilihan. Karena janin itu sendiri tidak bersalah. Dia tidak layak menjadi korban dari kesalahan atau kelalaian dari orang tuanya. Saat ini juga ada banyak komunitas insan yang peduli merawat kehidupan. Seandainya pun kehamilan itu terlanjur terjadi, sekali lagi aborsi bukanlah solusinya. Ada lebih banyak solusi yang lain yang bisa ditempuh. Ada banyak pihak yang bisa membantu para wanita yang dalam keadaan kehamilan tidak diinginkan itu atau KTD itu untuk bisa melanjutkan kehamilan mereka. Maka mari kita juga berdoa untuk semua saja yang mencintai melindungi kehidupan. Juga mereka yang bergerak untuk mengkampanyekan gerakan anti aborsi dan keluarga berencana yang digandaki oleh Tuhan, yaitu dengan metode alamiah. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga-keluarga kita, memberkati siapapun yang saat ini sedang mengandung anak mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.